Lanjut video untuk akad ijaroh atau sewa ya. Ini kasusnya Tuan Ahmad mengajukan proposal pembiayaan dengan metode sewa. Tuan Ahmad menyewa sebuah ruko dengan harga perolehan 30 juta. Pembiayaan dilakukan 5 tahun, pembayaran tiap bulannya 2,5 juta. Wah, ini sebenarnya banyak banget ini hasilnya, Pak. Nah, modal 30 dapat 100 juta sekian. Nah, ini mungkin angkanya yang keliru ya. Ya nggak apa-apa, ini contoh kasus saja. Jadi pertama tentunya BUMDes mengeluarkan biaya nih 30 juta untuk menyewakan kios, kemudian disewakan lagi, kan seperti itu ya mungkin kasusnya ya. Jadi ada kios mau disewakan, Pak Ahmad nggak punya uang untuk nyewa itu. Kemudian Pak Ahmad mengajukan pembiayaan ke BUMDes, menyewa nilainya 30 juta, nanti Pak Ahmadnya ini nyicil gitu ya, nyicil 2,5 juta per bulan dalam 5 tahun ya kan gitu, atau 60 kali nyicil gitu. Jadi BUMDes mengeluarkan uang 30 juta, Pak Ahmad membayar 2,5 juta selama 5 tahun kepada BUMDes. Nah, jadi ini alurnya nanti ada pendapatan, bikin akun pendapatan atas nama Pak Ahmad ini. Nah, sewa Pak Ahmad, misalnya pendapatan sewa Pak Ahmad. Nah, kemudian bikin lagi akun beban. Nah, karena ini beban BUMDes nih, beban BUMDes mengeluarkan biaya, ini bukan kekayaan BUMDes. BUMDes mengeluarkan biaya, ya kan? BUMDes mengeluarkan biaya nilainya berapa tadi? BUMDes mengeluarkan biaya nilainya 30 juta untuk menyewakan kios untuk Pak Ahmad. Nah, kemudian Pak Ahmad bayarnya ke BUMDes gitu ya. Nah, jadi istilahnya BUMDes itu langsung keluar cash di depan. Nah, langsung punya beban 30 juta di depan. Nah, jadi kita bikin akun beban. Mungkin beban dibayar di muka atau gimana ya nanti. Saya sudah bikinkan itu. Oke, kita lihat aja dalam aplikasinya, Pak Zul. Nah, ini pertama kita bikin akun dulu. Akun tambahan dulu. Tadi saya sudah bikinkan, kalau akun beban ya kita masukkan di angka depannya ini ikut kelompok beban, kalau pendapatan ya ikut kelompok pendapatan, kalau kas ya ikut kelompok kas, nih kas misalnya satu-satu gitu ya. Jadi kita lihat di akun kelompok beban, nah, akun kelompok beban dan pendapatan. Akun pendapatan kita bisa bikin akun pendapatan khusus. Nah ini, misalnya nih akun kelompok pendapatan tuh 43, jadi kita bikin 432 yang belum ada ini kita bikin 4321 misalnya pendapatan sewa kios Pak Ahmad misalnya gitu ya. Cara bikinnya gampang nih, cara bikinnya cukup tambah. Nah, tulis nomornya misalnya 4322 gitu ya. Ini misalnya pendapatan sewa kios. Nah, Pak B misalnya itu. Pendapatan sewa kios Pak B. Tipe akunnya kita bikin detail. Nah, ininya kita kalau kelompok pendapatan ini ya kredit. Kemudian kesimpan. Nah, seperti ini. Ini yang di akun pendapatan. Nah, kemudian kita, tadi ini khusus pendapatan yang didapat dari Pak Ahmad ini. Tadi nanti bisa lihat rinciannya, Pak Ahmad sudah bayar berapa kali. Misalnya kalau nunggak belum bayar, ada di buku besarnya itu rinciannya nanti kelihatan. Nah, kemudian ini akun pendapatan, kemudian di akun beban. Beban yang ditalangi dulu itu. Nah, kelompok beban ada di 6.000, nih 6.100. Beban operasional termasuknya. Jadi nanti misalnya kita bikinan ini beban pembiayaan di muka. Cara bikinnya ya gini, misalnya tambah. Nah, ini 6, 1, misalnya 1, 2. Nah, gitu ya. Beban apa misalnya modal pembiayaan produksi ya misalnya gitu. Nah, ini struknya detail, ini kelompoknya debit. Nah, seperti ini. Kalau sudah bikin di akun global, nanti kita masukkan di akun unit usaha. Nah, klik akun unit usaha ini, klik akun unit usaha. Kemudian ditambahkan.
nambah. Nah, kita masukkan akun yang sudah dibikin tadi ya. Kalau nggak bisa, nanti cari tadi namanya itu. Nama akun pendapatan. Nah, pendapatan cari. Misalnya tadi kan, biar gampang. Ketik aja pendapatan tadi. Ah, ini pendapatan sewa kios Pak B misalnya gitu tadi. Kemudian tambah lagi, tadi satu lagi akun beban. Ya kan, kita tulis aja nih akun beban, cari. Biar cepet. Nah, beban kalau tahu namanya. Nah, ini tadi kita yang sudah bikin beban pembiayaan di maka beban pembiayaan, beban modal pembiayaan produksi misalnya gitu. Nah, ini kita klik OK. Kalau sudah kita ini up save row, reload, bisa disimpan. Nah, ini langsung akan muncul di akun unit usaha. Ini kalau dicetak nih akun unit usahanya nih. Ini mungkin bisa dicetak dulu untuk dihafalkan. Nah, ini sudah bisa ada pendapatan sewa kios Pak Ahmad, sewa kios Pak B, kemudian bebannya ada beban pembiayaan di muka, beban modal pembiayaan produksi ya gitu ya. Nah, kemudian cara inputnya gimana? Yang kita mengeluarkan yang 30 juta ini ya, 30 juta ini. Itu tentunya kita keluarkan pakai jurnal bisa, pakai kas keluar juga bisa. Kita coba pakai jurnal aja wes ya. Kalau misalnya udah biasa pakai jurnal. Nah, kemudian misalnya kita sewanya bulan pertama nih bulan Maret misalnya ya. Nah, bulan Maret kita keluarkan uang. Kita keluarkan uang. Ini uangnya dikeluarkan tuh masuk kemana? Nah, kan gitu. Kita keluarkan uang untuk biaya beban. Beban tadi adalah beban pembiayaan di muka ini. Nah, misalnya beban pembiayaan di muka, oke. Nah, ini misalnya kita tulis penyewaan, ya penyewaan kios untuk Pak Ahmad, misalnya. Penyewaan kios untuk Pak Ahmad. Biaya berapa tadi ya? 30 juta nih, 30 juta ini. 30 juta. Nah, kita cari akunnya. Diambil dari mana uang itu? Dari kas unit simpan pinjam. Oke. Oke. Kemudian kita simpan. Nah, ini kalau kita lihat di neraca tentunya kita kebebanan tadi 30 juta tadi. 30 kan tadi kita udah punya laba 12 juta ya tadi. Maka ini jadi minus 18 juta karena 30 juta disewakan, dikeluarkan untuk nalangi biaya sewa kios. Tadi kita sudah punya biaya laba 12 juta dari ini, dari transaksinya Pak siapa tadi itu. Pak Ahmad yang beli mesin depo itu ya. Nah, ini kalau mau dihapus ya bisa nanti dihapus, nanti di sini akan muncul 30 juta minusnya Pak ya. Nah, ini kita berarti BUMDes sudah ke sana. Kemudian bulan pertama udah mengeluarkan uang untuk nyewakan kios bagi Pak Ahmad. Kemudian Pak Ahmad bayar di bulan pertama. Nah, itu kita jadikan kas masuk. Di jurnal juga bisa. Pakai jurnal juga bisa, pakai kas masuk juga bisa. Nah, misalnya bayarnya tadi di bulan apa, kita misalnya bayarnya tanggal 7 April misalnya. Nah, masukkan ke kas unit simpan pinjam, oke. Nah, kita nih penerimaan sewa kios Pak Ahmad ke 1 misalnya. Bulan pertama atau apa. 2.500.000 ya, 25 juta, 2.500.000. Nah, dari mana? Dari pendapatannya Pak Ahmad tadi, pendapatan sewa kios Pak Ahmad. Oke. Nah, kemudian kita simpan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini neraca udah yang tadi kan minus 18,5 dikurangi 2,5. Berarti nanti kita di neracanya langsung sudah berkurang karena ada pendapatan. Nah, ini kan jadi 15.500.000 tadi 18 juta karena sudah kurang 2,5. Nah, kalau mau ngecek rinciannya pembayarannya Pak Ahmad di buku besar Pak Zul. Nah, di buku besar ini kita lihat. Nah, tadi pendapatan dari Pak Ahmad tuh kita lihat akun pendapatan. Nah, dari kapan misalnya dari ini misalnya dari tanggal bulan Maret sampai sekarang misalnya. Nah, ini akan muncul nih peramaan sewa kios tanggal April nih Pak Ahmad bayar 2,5. Nanti kedua juga ketiga keempat. Nanti dia sudah bayar berapa kali? Ya, di sini ada tampil
semua. Misalnya bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Nah ini Pak, kalau Pak Ahmad bayarnya 5 juta gimana? Ya bisa juga langsung 5 juta. Nah, jadi sesuai kesepakatan di sini. Jadi tulis pertama, kedua, ketiga. Nah, kesepakatannya kan tadi selama 12 bulan nih. Misalnya penerimaan sewa kios Pak Ahmad ke 1 dari 60 misalnya, kan gitu ya. Jadi kedua dari 60, ketiga dari 60. Nah, kalau double bayar 5.000 ya kedua dan ketiga gitu ya. Nah, atau penerimaan sewa kios Pak Ahmad dari total 60 juta kan misalnya gitu. Nah, ini kan turun itu ya. Atau bisa juga dituliskan di sini Pak Ahmad di sini minus dulu pertamanya di awal. Minus Pak Ahmad artinya ngutang sama kita. Caranya di kas masuknya ini, kita ke kas keluar berarti istilahnya dipinjam Pak Ahmad itu. Tambah. Nah, tapi kan kita nggak mengeluarkan uang. Nanti kalau kita kas keluar 120 juta, kita punya minus 120 juta di pembiayaan untuk Pak Ahmad gitu kan. Jadi lucu. Padahal kita kan belum mengeluarkan uang. Nah, misalnya kalau dimasukkan di penyaluran pinjaman mungkin yang 120 jutanya, ini kan totalnya jadi 150 juta. Misalnya yang 120 juta diambilkan dari jadi cicilan ini. Ya lucu juga, nanti kita belum punya apa-apa kok sudah punya uang keluar 120 juta, kan gitu ya. Nah, caranya ya seperti ini. Jadi Pak Ahmad punya akun sendiri, akun cicilan gitu. Nanti Pak Ahmadnya nyicil terus. Nah, misalnya Pak Ahmad nyicil lagi di bulan berikutnya, misalnya bulan Mei ini. Anggap aja kita sudah sampai bulan Mei. Pak Ahmad cicil untuk bulan Mei. Nah, kita simpan pinjam pakai jurnal juga bisa tadi, enggak tadi langkahnya. Begini. Nah, ini masuk ke kas itu dari mana ya, dari pendapatan Pak sewa kios Pak Ahmad misalnya. Nah, ini misalnya pembayaran apa ya? Pokoknya dari Pak Ahmad tadi ya. Bayaran sewa dari kedua dan ketiga, misalnya double misalnya. Kalau bayarnya double 5 juta gitu, nah bisa kedua dan ketiga dari 60, nah, misalnya 60 kali, biar lebih detail. Nah, misalnya 5 juta. Nah, ini jadi Pak Ahmadnya double. Nah, seperti ini. Nah, misalnya kalau Pak Ahmadnya bayarnya kurang, ya tambah aja. Nah, misalnya Pak Ahmadnya cuma bayar 2 juta. Nah, dari sisanya. Nanti yang ditulis sisanya. Yang harus dibayarkan Pak Ahmad misalnya Pak Ahmad cuma bayar 2 juta ya tulis 2 juta aja. Nanti Pak Ahmad kurang berapa itu. Nah, ini jadi kalau cicilannya kurang nanti ya perlu dipikirkan lagi, agak repot tapi bisa. Nah, tapi harapannya bayarnya pas. Nah, sekarang misalnya jika Pak Ahmad cuma bayarnya misalnya 2 juta gitu. Kurang dari 2,5 juta, ya kita tuliskan berarti kita bikin kayak saldo. Nah, misalnya tadi pendapatan Pak Ahmad nih, misalnya. Pendapatan diwakil Pak Ahmad, nah misalnya ini pembayaran dari Pak Ahmad. Misalnya, nih Pak Ahmad bayarnya cuma 2 juta. Nah, kita bisa tuliskan misalnya ini dari berapa sisanya Pak Ahmad tadi, ya, sudah dibayar 3 juta. Misalnya kemarin sudah bayar 7,5 juta, Pak Ahmad harus membayar sekian ratus. Nah, ini kita tulis dari 100 berapa. Nah, gitu ya, 115 misalnya.
Nanti kan berarti Pak Ahmad masih kurang berapa tadi kelihatan. Dikurangi ini. Nah, ini kita improve aja. Nah, improve. Empat. Nah, misalnya kalau kurang gitu nanti kita akan tulis di situ. Dari kesepakatannya kan tetap akan muncul ya. Nah, nanti di akhir apa tuh nanti di buku besar ini nanti akan muncul tadi Pak Ahmad tuh kurang berapa dari yang seharusnya itu kan bisa dilihat. Nah, ini pendapatan dari Pak Ahmad. Nah, ini Pak Ahmad baru bayar 9,5. Misalnya Pak Ahmad harusnya bayarnya 120, tapi dia masih bayar cuman ada berapa itu kan kelihatan semua di sini ya. Itu hanya bahasa. Jadi Pak Ahmad nggak harus bayarnya full 2,5. Bisa bayar 5 juta, bisa bayar 2 juta, bisa bayar 1 juta seperti itu. Kalau merata terus 2,5 gitu ya malah bagus. Nah, kira-kira seperti itu bisa dipahami ya Pak Jaya. Nah, ini nanti dari totalnya ini kan Pak Ahmad harusnya bayarnya 120 juta. Ini sudah ada berapa ini? Nah, kan gitu. Akan kelihatan semua ini nanti. Oke, seperti itu Pak Jul ya. Semoga bisa dipahami. Nanti misalnya Pak Ahmad mau minta bukti ya, ini bisa diuraikan nih, bisa cetak. Nih Pak Ahmad nih bayarnya nih, Pak Ahmad nih bayarnya nih, kan gitu. Oke ya, gitu ya. Kalau yang dari jurnal, ini yang dari kas masuk, kas keluar kan seperti itu. Nah, jadi caranya pakai jurnal bisa, pakai kas masuk, kas keluar bisa. Ini akan sama hasilnya. Oke, gitu Pak Zul ya untuk akad ijaroh atau sewa. Nanti kita lanjutkan untuk video yang selanjutnya yaitu akad mutrobaha. Nah, mutrobaha, nah, itu tentang jangka waktu itu ya. Nah, nanti kita lanjutkan di video yang selanjutnya.